Pernah kepikiran nggak sih apa yang sebenarnya terjadi setelah seseorang patah tulang? Di luar tindakan medis yang darurat, ternyata ada sebuah proses keperawatan yang sangat terstruktur loh. Proses ini yang mengubah situasi cedera yang tadinya kacau menjadi sebuah rencana pemulihan yang rapi. Hari ini, kita akan bedah proses itu satu persatu. Kita akan lihat gimana perawat itu, ibaratnya, jadi detektif dalam 5 tahap. Mulai dari ngumpulin petunjuk, nentuin masalahnya apa, bikin rencana, eksekusi, sampai akhirnya evaluasi hasilnya. Yuk kita mulai dari tahap paling awal. Oke, semuanya itu berawal dari sini, pengkajian. Anggap aja ini adalah fase investigasi. Disinilah perawat ngumpulin setiap petunjuk, sekecil apapun buat dapat gambaran utuh dari cedera yang dialami pasien. Coba dibayangin situasinya, ada pasien datang, kesakitan, panik. Nah, di tengah semua itu, perawat harus mulai dari mana sih? Jawabannya ada di 2 pilar pengkajian yang sistematis. Jadi prosesnya itu punya 2 pilar utama ya. Yang pertama itu anamnesa atau gampangnya wawancara. Nah, di sini perawat benar-benar dengerin cerita dari pasien. Terus yang kedua, baru deh pemeriksaan fisik, di mana perawat pakai mata dan tangannya buat baca petunjuk langsung dari tubuh pasien. Dan wawancara ini, ya bukan cuma nanya, "Doh, sakitnya di mana?" Enggak. Perawat itu bakal ngegali lebih dalam, mulai dari gimana cederanya bisa terjadi, riwayat penyakit lain kayak osteoporosis, sampai kebiasaan hidupnya. Kenapa coba? Karena semua detail ini tuh penting banget, bisa ngaruh ke cara pasien sembuh dan bantu perawat bikin rencana yang pas. Oke, setelah dengerin cerita, sekarang giliran mata yang bekerja. Perawat akan melakukan inspeksi atau pengamatan visual. Mereka nyari tanda-tanda yang nggak bisa bohong, bengkak, memar, dan yang paling jelas ya, deformitas. Ini tuh kondisi di mana bentuk anggota tubuh udah jelas-jelas aneh, nggak normal. Wah, ini udah kayak konfirmasi visual pertama nih. Selanjutnya, palpasi alias diraba atau disentuh. Dengan super hati-hati tentunya, perawat ngerasain area cedera buat mastiin rasa nyeri dan bengkak. Nah, di sini mereka juga nyari satu tanda khas namanya krepitasi. Ini tuh sensasi atau bunyi gemeretak yang jujur aja agak ngeri pas serpihan tulang saling gesek. Ini bukti fisik yang kuat banget. Nah, setelah semua bukti kayak detektif tadi kekumpul, sekarang waktunya nyimpulin masalah utamanya apa. Tapi inget ya, ini bukan diagnosis medis kayak, oh patah tulang femur. Bukan. Ini diagnosis keperawatan yang fokusnya lebih ke gimana sih cedera ini ngaruh ke si pasien sebagai manusia seutuhnya. Biasanya nih, dari semua data itu bakal muncul 3 tersangka utama. Pertama, nyeri akut yang parah banget. Kedua, gangguan mobilitas fisik yang bikin pasien jadi susah gerak. Dan ketiga, risiko infeksi yang selalu mengintai. Apalagi kalau ada luka terbuka. Oke, masalahnya udah ketahuan. Sekarang waktunya bikin petanya. Peta jalan menuju pemulihan. Ini adalah tahap perencanaan. Di sini, perawat nentuin tujuan yang jelas dan langkah-langkah yang harus diambil untuk ngebantu pasien sembuh. Udah pasti prioritas nomor 1 itu rasa sakit. Nggak bisa ditawar lagi. Kenapa? Soalnya rasa sakit yang nggak ketolong itu bukan cuma nyiksa, tapi juga bisa bikin proses penyembuhan jadi lambat. Jadi ini yang harus diberesin duluan. Tujuannya simpel tapi penting banget. Bikin pasien nyaman. Bukan berarti rasa sakitnya hilang dalam sekejap mata ya, tapi dikontrol sampai ke level yang bisa dia tahan. Supaya apa? Supaya pasien bisa istirahat dan tubuhnya mulai proses pemulihan. Terus gimana caranya? Nah, strateginya itu berlapis-lapis, nggak cuma satu. Perawat akan terus-terusan ngecek skala nyeri, bantu cariin posisi yang paling enak, ngajarin trik-trik non-obat kayak relaksasi, pastiin area yang patah itu nggak gerak-gerak, dan pastinya kerja bareng dokter buat kasih obat pereda nyeri yang pas. Oke, masalah selanjutnya, mobilitas. Patah tulang itu kan bikin pasien jadi serba terbatas, bahkan buat hal-hal yang biasanya kita anggap sepele. Mengembalikan kemampuan gerak ini jadi kunci buat pemulihan jangka panjang. Tentu aja ya, tujuannya bukan biar besoknya bisa langsung lari maraton, bukan. Fokusnya itu pemulihan yang bertahap, ngebantu pasien bisa ngelakuin kegiatan sehari-hari lagi, sedikit demi sedikit, dan yang paling penting, dengan aman. Jadi rencananya gini. Pertama, perawat cek dulu, oke pasien ini bisa gerak sejauh mana sih? Habis itu mereka bantu aktivitas dasar, diajarin juga latihan-latihan ringan yang boleh dilakuin biar otot nggak kaku, dan mastiin kalau butuh alat bantu kayak kruk, pakainya harus bener biar nggak cedera lagi.
Dan yang terakhir, tapi nggak kalah penting, ada musuh dalam selimutnya nih, infeksi. Ini resiko yang serius banget, apalagi di kasus fraktur terbuka atau setelah operasi. Kalau sampai kejadian, bisa-bisa semua proses pemulihan jadi berantakan. Nah, untuk masalah ini, tujuannya itu main defense, pertahanan total. Mencegah itu jauh lebih gampang daripada ngobatin kan? Jadi harus proaktif, jangan nunggu ada masalah baru gerak. Terus, gimana caranya bangun benteng pertahanan ini? Ya, dengan pengawasan super ketat, liatin ada tanda-tanda infeksi atau enggak, jaga kebersihan luka dan sekitarnya itu udah harga mati. Perawatan lukanya juga harus steril dan sesuai prosedur, dan kalau perlu, kolaborasi sama dokter buat kasih antibiotik sebagai perisai ekstra. Oke, rencana udah mateng. Sekarang, action time. Inilah tahap implementasi, di mana semua coret-coretan di kertas tadi diwujudkan jadi tindakan nyata yang langsung dirasain manfaatnya sama pasien setiap saat. Jadi, ya beginilah ritme kerja seorang perawat sehari-hari, ngecek nyeri terus-menerus, bantu benerin posisi, bantu aktivitas pasien, ngerawat luka, sambil terus mantau tanda-tanda infeksi dan ngobrol sama tim medis. Ini bukan cuma checklist tugas loh, tapi siklus perawatan yang jalan terus dan dinamis. Setelah semua tindakan dilakuin, pertanyaannya, berhasil nggak? Nah, disinilah tahap evaluasi masuk. Ini kayak rapor kemajuan gitu. Perawat biasanya pakai format keren namanya SOAP buat ngukur apakah rencananya efektif atau perlu diubah. SOP ini singkatan ya, S itu subjektif, alias apa kata pasien, aduh masih sakit banget nih. O itu objektif, data yang bisa diukur perawat, kayak oke skala nyerinya 6 dari 10. A itu assessment, kesimpulannya gimana? Berarti masalah nyerinya belum beres. Dan P itu perencanaan, alias oke what's next, kita lanjutin rencana yang ada. Jadi ini kayak lingkaran feedback yang bikin perawatannya itu dinamis, nggak kaku. Terus, buat apa sih semua proses yang kelihatannya ribet ini? Jawabannya sebenarnya simpel, untuk memberikan kepastian. Kepastian buat pasien, kalau di tengah rasa sakit dan kebingungan, ada loh sebuah rencana yang logis. Kepastian kalau setiap tindakan itu ada tujuannya. Dan yang paling penting, kepastian kalau proses penyembuhan mereka itu jadi prioritas utama, dari awal sampai akhir.